Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Azhar, calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Baiti Rahma selaku salah satu guru di SMK PP Negeri Bima dan beliau mengajar di jurusan keperawatan hewan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Baiti? Alhamdulillah baik Pak Azhar. Oh ya Bu Betty, pada kesempatan ini kita akan melakukan pra-observasi ya sebelum nanti kita akan melakukan observasi di dalam ruangan kelas selama proses pembelajaran. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya ajukan, tapi sebelumnya tujuan kita melakukan observasi ini Bu atau supervisi dalam kelas nanti yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas nantinya. Nah, begitu juga tujuan dari pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal kita sebelum kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian untuk memunculkan motivasi agar harapannya dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita di dalam kelas. Nah, Ibu Baiti, pertanyaan saya yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu Betty lakukan di dalam kelas nanti dalam proses pembelajarannya? Untuk materi kali ini tujuan pembelajarannya agar siswa dapat menalar dan juga menganalisis fungsi organ reproduksi untuk ternak ruminansia betina. Gitu, Pak. Kemudian kalau untuk area pengembangan yang ingin hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran kali ini, kira-kira apa, Bu? Kalau untuk saya sendiri sebagai guru begitu ingin mengembangkan mengenai manajemen kelasnya, kemudian bagaimana penguasaan materinya, seperti itu Pak. Ya, berarti ini area yang ingin dikembangkan nanti ya, dengan ingin dicapai di dalam proses pembelajarannya. Nah, kira-kira Ibu, strategi apa yang Ibu siapkan, yang akan Ibu atau Ibu akan lakukan nantinya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan juga untuk agar area pengembangan yang dicapai itu berhasil. Misalnya memakai metode apa, kegiatannya bagaimana dalam kelas. Jadi karena ini aspek pengetahuan, rencananya ingin menggunakan model pembelajaran PBL, begitu Pak. Nanti metodenya dengan diskusi, presentasi, kemudian untuk yang penguasaan materi, nanti akan dari gurunya itu lebih mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti laptop, kemudian LCD proyektor untuk memudahkan pemahaman siswa tentang materi hari itu. Iya, ini luar biasa Bu. Nah, kira-kira kemudian sebelum kita akhiri proses kita, pra-observasinya, kira-kira kapan waktu Ibu akan melakukan proses pembelajarannya sehingga kami nanti akan masuk untuk mengobservasi Ibu. Ya, waktunya kapan, kelasnya kelas berapa, ya dan jamnya, harinya dan sebagainya. Untuk waktunya insya Allah bisa besok Pak, di hari Selasa. Kebetulan kan itu di satu hari full itu jam apel produktif, nanti bagaimana Pak Azharnya saja kapan bisa bergabung, dikabari saja begitu Pak. Untuk kelasnya di kelas 11 PKT atau 11 Cap 1. Berarti besok Selasa di kelas 11 PKT atau Cap 1 Bu ya? Ya, betul Pak. Nah, sebelum kita mengakhiri ini Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu selama kita melakukan proses pra-observasi ini Bu? Sedikit tertarik begitu Pak ya, karena kan selama ini hanya melihat di video-video saja mengenai kegiatan seperti ini, oh akhirnya saya mendapat giliran untuk ataupun kesempatan untuk dilakukan praobservasi seperti ini ya, merasa senang juga Pak. Iya, luar biasa Bu. Ini pembelajaran yang luar biasa buat kita semua. Nah, semoga nanti proses pembelajarannya berjalan dengan lancar dan baik. Nanti insya Allah kita akan bertemu kembali di dalam proses observasi. Nanti saya akan masuk dalam kelas Ibu ya untuk melakukan supervisi atau observasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Demikian Bu pada kegiatan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ah, paham kalau alurnya gini. Betul Romo kata ibu itu tuh. Belum. Ya, mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya. Jadi lumayanlah kemarin ada libur 4 hari. Sebelumnya ada ketua kelas hadir atau salah satu perwakilan kita pimpin doa dulu ya sebelum mulai belajar. Jamal perwakilan pimpin doa teman-temannya ya. Belum kita belajar, malah kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Jamal. Ibu absen dulu ya, atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke. Gimana liburannya kemarin, kemana aja nih? Nggak kemana-mana. Nggak pulang. Yang anak asrama nggak pulang kampung. Wah. Di rumah ngapain aja? Nggak ikut kampanye. Nggak ada yang jadi tim sukses nih. Oke, hadir semua ya. Oke, ada yang masih ingat di minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pas di RPS. Ibu ngasih lembaran kecil, kalian ngafal tentang apa? Reproduksi. Ada apa aja di situ? Organ jantan sama organ betina. Oke, ada gambaran ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai fungsi khususnya di organ reproduksi betina. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, bagaimana kalian sebagai peserta didik dapat menalar maupun menganalisis mengenai organ-organ maupun fungsi dari organ tersebut. Jadi di depan sini sudah seperti yang kalian perhatikan. Di sini ada organ reproduksi sapi betina. Yang pertama ada organ ovarium. Ovari kalau di dalam bahasa Inggris ya, atau ovarium. Jadi salah satu fungsi ovarium ini adalah menghasilkan sel telur. Ya, betul sekali. Ova atau ovum. Kemudian juga dia sekresi hormon progesteron. Ini dihafal ya, karena kalau ovarium itu merupakan organ reproduksi pokok atau utama. Kemudian selanjutnya ada ovida. Ini memiliki fungsi untuk menerima telur. Dan juga ada fertilisasi atau bahan. Kemudian menerima telur yang dihasilkan oleh ovarium. Oke. Begini ya, kalau untuk pertemuan kali ini, Ibu mau kita melakukan FGD. Apa itu FGD? Fokus grup diskusi. Jadi kita akan membentuk 5 kelompok yang nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya. Setelah itu kita akan melakukan diskusi ataupun presentasi dari masing-masing kelompok. Sudah dipahami instruksinya? Apa ada pertanyaan dulu mungkin? Oke. Kelompoknya kalian mau bagi sendiri atau Ibu yang pilihkan? Bagi sendiri. Oke. Ya, Sahir. Romaja Sahir. Kita Rangga. Terus ya. Sudah, silakan dibaca dulu. Ada soal-soal di situ, nanti secara kelompok didiskusikan. Kursinya bisa diatur menghadap ini biar enak kerjanya. Ya, saling menghadap aja. Silakan dibaca dulu. Berpuranya aja gitu. Kalau mau dijawab betulan juga bisa. Gimana, ada kesulitan? Bisa? Sudah dibaca dulu. Oke, dengar dulu di sini ya. Jadi nanti dalam setiap kelompok ini kalian tentukan dulu satu orang yang akan berkeliling. Misalnya dari kelompok apa ini namanya? Sudah ada namanya? Kelompok hewan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Nanti kalau selesai dipresentasikan sama kelompok ya. Mungkin ada maju? Ya, nggak apa-apa, bertiga aja. Hah? Apa? Oke, anak-anak.
tadi kan sudah diskusi kelompok ya. Jadi sekarang ada teman-temannya dari kelompok 3 yang mau mewakili untuk presentasi hasil diskusi FGD-nya. Jadi selama teman-temannya ini di depan, tolong disimak baik-baik. Terus juga nanti silakan ketika waktunya dipersilahkan oleh moderator ketika untuk mau bertanya atau mau memberikan saran, silakan. Oke, kelompok 3 silakan, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema produksi atau reproduksi hewan. Saya Eka Permatasari sebagai moderator dan saya Eka Putri sebagai penyelesaian berikut. Untuk mempresentasikan langsung, untuk Bu Yani silakan menyampaikan materi. Dari hasil diskusi kelompok kami hanya mendapat 2 jawaban, yaitu yang pertama, sapi pejantan yang dimiliki mengalami kelainan organ reproduksi yang menghasilkan sel spermatozoa. Menurut pendapat sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya kasih aplaus dulu. Oke, anak-anak, gimana perasaan kalian setelah kita mempelajari materi ini? Senang. Oke. Tertarik nggak untuk belajar lagi terus? Oke. Terus kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari materi hari ini? Terus satu orang mungkin. Eta apa Eta? Kita bisa lebih mengetahui lebih dalam tentang organ reproduksi pada hewan. Pada hewan. Oke, khususnya ruminansia betina gitu ya. Oke, kalau yang lain juga ada yang mau menyampaikan pendapatnya mungkin? Sama aja. Oke. Ya, untuk hari ini mungkin cukup segitu dulu ya materinya. Adapun di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas lagi organ reproduksi betina tapi di hewan unggas. Oke, sekian dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali bersama saya Ahmad Azhar, calon guru penggerak angkatan ke-9. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Baiti Rahma selaku guru yang kami observasi di dalam kelas, dan kemudian juga ditemani oleh Ibu Sri Maryani selaku pengajar praktik pada program guru penggerak di angkatan ke-9. Nah, sebelumnya di Ibu Baiti dahulu. Nah, Ibu Baiti, ada beberapa pertanyaan nanti pasca observasi ini yang akan saya ajukan kepada Ibu. Nah, tujuan dari pasca ini adalah untuk kita merefleksi kembali bagaimana jalannya proses pembelajaran tadi di dalam kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu Guru. Sebelumnya saya ingin tanya bagaimana perasaan Bu Baiti setelah dilakukan observasi tadi dalam proses pembelajarannya. Jadi cukup tegang ya Pak, karena kan biasanya mengajar tidak pernah ada yang datang mengontrol seperti itu, jadi agak grogi juga. Kemudian dengan anak-anak juga biasanya yang sering bercanda-bercanda mungkin harus jaga image karena ada kamera dalam kelas kemarin. Luar biasa ya Bu ya. Berarti ini pengalaman pertama ya, jadi observasi di dalam kelas. Nah, semoga ini nanti lama-kelamaan kita terbiasa untuk melakukannya.
Nah, kemudian Ibu mungkin bisa diceritain dulu kira-kira area pengembangan apa yang kemudian Ibu harapkan dilakukan kemarin dan kemudian bagaimana proses yang dilakukan oleh Ibu di dalam pembelajaran kali ini. Tadi itu yang telah dilakukan. Kalau pengembangan untuk siswa ini Pak ya? Termasuk siswa, bisa juga untuk Ibu gurunya sendiri. Iya. Kalau untuk siswa sendiri kan selama ini kendalanya siswa itu sulit menghafal dalam artian materi yang sudah kita ajarkan minggu kemarin ketika ditanya lagi minggu ini seringkali lupa begitu Pak. Jadi saya kemarin itu mengulang terus baik itu materi sebelumnya kemudian ditambah juga sedikit materi baru. Kemudian saya menambahkan metodenya dengan menampilkan gambar seperti itu Pak, dengan harapan siswa menjadi lebih tertarik atau minat belajarnya lebih tinggi lagi seperti itu. Berarti pada aspek pengetahuan siswa yang ingin terus dikembangkan. Nah, kira-kira apa aja langkah yang Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran tadi? Kalau dari kemarin itu langkahnya agar lebih efektif kan siswanya lumayan banyak ini Pak. Jadi kemarin sempat membagi dalam kelompok, kemudian menggunakan media LKPD untuk memudahkan mereka, kemudian metodenya saling diskusi antar kelompok, kemudian ada presentasi juga, nanti tanya jawab juga seperti itu untuk memancing aktivitas siswa biar lebih hidup kelasnya begitu Pak. Berarti di antara strateginya ada pembagian kelompok, kemudian pengerjaan di LKPD dan juga presentasi ya Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya Ibu kira-kira di dalam proses yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses pembelajaran itu, nah apakah area pengembangan yang ingin Ibu capai itu sudah berhasil atau tidak ini? Biasanya ada sedikit berhasil Pak, cuma kemarin mungkin karena tegang juga dan harus diakui memang karena kemarin kan habis libur panjang begitu Pak. Jadi mungkin semangat siswa itu untuk kembali belajar, semangat belajar di dalam kelas itu kurang ini Pak, masih kurang baik begitu. Kemudian dilihat juga kemarin ketika ditanyakan materi-materi sebelumnya banyak yang lupa, masih banyak juga yang nggak membawa buku catatan seperti itu. Jadi belum optimal kalau bahasanya. Berarti rasanya belum optimal ya Belum di dalam optimal. pengembangannya. Nah, kira-kira kendala apa yang kemudian Ibu rasakan ya dengan apa namanya hasil dari apa yang Ibu rasakan terkait dengan bagaimana kendala yang dihadapi dalam kelas tadi. Kira-kira apa kendalanya gitu? Apa hambatannya sehingga terjadi iya seperti yang tadi Ibu ceritakan? Bisa jadi karena mungkin saya yang kurang apa bahasanya ya, kalau istilah kalau motor itu harus dipanasin dulu, mungkin yang kemarin itu saya langsung menyerang di materi inti tanpa tidak ada ice breaking dan sebagainya, saya hanya sekedar tanya kabar saja, apa yang kalian lakukan selama liburan. Saya lupa kalau siswa juga harus diajak ice breaking mungkin untuk Sosial menumbuhkan emosionalnya ya. ya menumbuhkan semangat belajarnya seperti itu. Jadinya ya kurang ini Pak, kurang aktif kelasnya. Terus juga mungkin nanti beberapa siswa kan tipe-tipe belajarnya beda gitu Pak. Terus juga bisa jadi siswa mungkin bosan belajar di kelas juga makanya jenuh seperti itu. Jadi kurang aktif begitu Pak. Itu sih kendalanya. Itu berarti itu kendala yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran. Iya. Nah, kira-kira setelah mengetahui ada kendala seperti itu, kira-kira solusi apa yang akan Ibu terapkan untuk menghadapi kendala seperti itu? Yang pertama mungkin saya akan lebih banyak mengingat diri seperti itu. Maksudnya menenangkan diri. Oh iya kemarin libur berarti harus ada ice breaking dulu. Kemudian karena kelasnya banyak, saya harus lebih aktif mengontrol sana kemari siswanya. Terus juga nanti mungkin sekali-kali siswa diajak belajar di luar begitu atau kemana gitu turun ke kandang juga mungkin seperti itu biar tidak monoton di kelas saja. Terus juga uh, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ini Pak, kan kadang iya kebutuhan belajarnya ada yang kinestetik mungkin, ada audiovisual seperti itu lagi. Nah, ini menarik Bu ya.
Nah, ke depan mudah-mudahan kita juga bisa dengar cerita lagi ya, cerita-cerita menarik lagi dari aplikasi penerapan dari apa yang ingin Ibu rencana lakukan ke depannya. Nah, kira-kira Bu, kapan kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan terkait dengan proses tadi yang Ibu ceritakan ingin Ibu lakukan? Mengingat ini sudah masuk sebentar lagi kan pertengahan semester, jadi insya Allah secepatnya Pak. Biasa Bu, iya. Semoga ke depan semakin lebih baik ya untuk kita semua dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, terima kasih Bu Baiti Ya, atas waktunya wawancara yang kita lakukan pasca observasi ini. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Sri Mariani untuk memberikan umpan balik pasca observasi ini. Ya, terima kasih Bu Baiti ya sudah bersedia menemani Pak Azhar untuk diobservasi di kelasnya. Nah, untuk proses coachingnya ya sudah berjalan baik. Hanya saja seringkali kita lupa menggunakan kata kira-kira itu. Iya Bu. Jadi menggunakan kata kira-kira. Kemudian tadi di kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Baiti itu ya mungkin belum terlalu muncul di sananya untuk proses coachingnya itu. Tapi untuk proses pembelajaran apa di kelasnya tadi ya sudah bagus. Mungkin itu kemudian perlu sedikit diingatkan mungkin oleh Pak Azhar apa kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan kesepakatan awal seperti itu di ibunya. Iya. Nah, itu aja sih. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri atas umpan balik yang dilakukan. Semoga harapannya ke depan semakin lebih baik lagi, khususnya buat kami pribadi sebagai calon guru penggerak. Nah, dan terima kasih juga Bu Baiti atas kesediaan waktunya yang telah dilakukan dari pra observasi, kemudian observasi dengan penuh ketegangan. Nggak usah tegang Bu. Dan sekarang kita masuk di pasca observasi. Demikian untuk kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.